Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sebuah zodiak yang seharusnya zodiak ini aku bahas pertama kali. Jadi sebelum Aquarius itu seharusnya aku bahas zodiak yang ini. Karena apa? Karena zodiak ini adalah zodiak yang pertama yang ada di dalam urutan rasi bintang di dalam tata surya kita. Zodiak ini adalah Aries. Di dalam mitologi dikatakan bahwa si Aries ini berasal dari kebudayaan mitologi Mesir kuno yang kemudian dikembangkan ke dalam mitologi Yunani kuno. Dalam mitologi Yunani kuno dikatakan bahwa sebenarnya si Aries ini adalah penjelmaan dari Chrysomolus, seekor domba jantan yang berbulu emas dan bisa terbang serta berbicara seperti manusia. Di mana perjalanan si Chrysomolus untuk menjadi sebuah rasi bintang ini sangat menarik. Mau tahu jalan ceritanya? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Jadi begini ceritanya. Dikisahkan bahwa Atamus atau Atamas, dia adalah seorang raja dari Theba. Theba sendiri itu adalah sebuah daerah di wilayah Yunani kuno bagian tengah. Nah, si Atamas ini dia menikahi Nephele. Aku tidak tahu bagaimana cara membacanya, Nephele atau Nephel, tapi ditulisnya Nephele. Nah, si Atamas ini dia menikahi si Nephele, dan dari perkawinannya dengan si Nephele itu lahirlah dua orang anak kembar, laki-laki dan perempuan yang diberi nama Phrixus dan Hele. Tetapi sesudah kelahiran si Phrixus dan si Hele ini, si Atamas merasa bosan dan jenuh terhadap istrinya, dan dia itu terpincut dengan gadis lain yang sangat cantik yang bernama Ino. Jadi si Ino ini adalah salah satu putri dari Cadmus dan Harmonia. Cadmus ini adalah seorang pahlawan Yunani kuno yang membangun kota Theba tersebut. Sementara Harmonia adalah anaknya Aphrodite, dewi kecantikan dan cinta. Sehingga tentu saja Ino mewarisi gen dari neneknya, sang dewi kecantikan. Dan pada akhirnya Atamas menikahi Ino. Tentu saja hal ini membuat Nephele sangat marah, sehingga dia akhirnya meninggalkan Atamas dengan anak-anaknya. Pada akhirnya Phrixus dan Hele kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ayah dan ibu tirinya itu. Sayangnya ternyata seiring dengan waktu si Ino menyimpan dendam dan kebencian terhadap Phrixus dan Hele. Ini dikarenakan si Phrixus ini adalah putra mahkota yang akan mewarisi kerajaan tersebut. Dan dengar-dengar sih katanya si Ino ini sebenarnya dia jatuh cinta kepada Phrixus, tapi kemudian si Phrixus tentu saja menolaknya. Sehingga ini tentu saja membuat si Ino bertambah marah dan dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyingkirkan kakak beradik si Phrixus dan si Hele tersebut. Nah, pada suatu ketika kerajaan tersebut tertimpa sebuah musibah, sebuah bencana yang sangat besar berupa kegagalan panen dan penyakit melunar. Kegagalan panen dan penyakit menular, dan ini menyebabkan banyak sekali masyarakat yang menderita kelaparan. Ya, selentingan sih ini katanya diprakarsai oleh si Ino juga, dimana dia merusak benih-benih yang akan ditanam sehingga menyebabkan kegagalan panen. Nah, dengan kejadian tersebut banyak sekali orang-orang yang datang ke orakel. Orakel itu adalah sebuah lembaga, sebuah badan yang berisikan orang-orang yang mampu untuk meramal. Jadi kalau di kita mungkin kayak semacam BMKG ya, di mana orang-orang yang sangat ahli bisa meramalkan cuaca dan keadaan alam sekitar. Nah, orang-orang Yunani kuno pada waktu itu juga mereka datang ke orakel untuk meminta solusi. Mereka ingin bertanya tentang apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh para dewa sehingga mereka bisa keluar dari musibah tersebut. Nah, si Ino ini dia kemudian mengutus orang untuk datang ke orakel dan menyuap orang-orang yang ada di orakel itu supaya orang-orang orakel itu mengatakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si Ino. Dan si orakel itu tersuap oleh si Ino sehingga kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang yang datang, kepada masyarakat yang datang untuk bertanya bahwa solusi untuk supaya bisa keluar dari permasalahan tersebut adalah dengan cara mengorbankan si Phrixus dan si Hele kepada para dewa.
ini benar-benar jahat emang si Ino. Dan dengan perasaan yang sangat berat, akhirnya raja kemudian setuju untuk mengorbankan si Phrixus dan si Hele. Tetapi hal ini diketahui oleh Nephele, si ibu dari kedua anak tersebut. Dan Nephele, sang Dewi Awan itu, dia kemudian meminta bantuan kepada Herme, dewa pembawa pesan, yang mana si Herme kemudian meminta bantuan kepada Poseidon, dewa laut. Dan Poseidon kemudian dia mengirimkan Chrysomolus, anaknya, untuk membantu permasalahan itu. Nah, si Chrysomolus ini sendiri sebenarnya adalah anak dari Poseidon, sang dewa laut, dengan Theophane dari Trakia. Trakia itu adalah sebuah daerah di daerah pegunungan Balkan sebelah utara. Nah, si Theophane ini adalah anaknya Bisaltes. Bisaltes itu adalah anak dari dewa matahari Helios dengan Gaia, sang dewi bumi. Nah, si Theophane ini kan dia sangat cantik sehingga banyak sekali yang melamar. Salah satu yang kepincut dengan si Theophane itu adalah Poseidon, sehingga kemudian si Poseidon menculik si Theophane, dibawa ke sebuah pulau yang bernama Krumsia atau Kroasia. Sekarang ini Kroasia. Nah, di pulau tersebut si Poseidon kemudian mengubah semua penduduk yang ada di sana menjadi seekor domba. Dan kemudian dia juga mengubah si Theophane menjadi domba betina. Tetapi para pelamar itu mereka memakan domba-domba yang ada di sana, sehingga kemudian Poseidon meminta bantuan pada para dewa untuk mengubah si para pelamar Theophane itu menjadi serigala, dan dia sendiri mengubah dirinya menjadi domba jantan. Sehingga pada akhirnya dia menyetubuhi Theophane, dan kemudian lahirlah Chrysomolus, seekor domba jantan berbulu emas dan bisa terbang serta berbicara seperti manusia. Nah, balik lagi ke si Phrixus. Jadi dengan bantuan si Chrysomolus ini, si Phrixus dan si Hele kemudian berhasil kabur. Tetapi ketika melintasi laut, si Hele ini dia terjatuh ke dalam laut. Dan walaupun si Phrixus sudah berusaha untuk menolong, tetapi si Hele ini dia tetap tenggelam dan mati di laut tersebut, yang kemudian tempat jatuhnya itu diberi nama dengan nama Hellespont atau laut neraka. Dan sekarang terkenal dengan nama Selat Dardanella. Dan Selat Dardanella ini letaknya di barat laut Turki. Itu perbatasan antara Asia Timur dengan Eropa Barat, di mana itu juga yang menghubungkan antara Laut Egea dengan Laut Marmara. Nah, balik lagi, si Phrixus kemudian akhirnya selamat dan mereka mendarat di Kolchis. Kolchis itu adalah daerah Georgia atau pesisir Laut Hitam. Daerah situlah pokoknya. Di sana mereka disambut oleh Aietes, anaknya Helios, dewa matahari. Jadi si Chrysomolus kepada Aietes itu sebetulnya adalah kakek tiri gitu ya. Karena kakeknya Chrysomolus itu kan Bisaltes, tapi Bisaltes adalah anaknya Helios dengan Gaia. Sementara kalau Aietes itu adalah anaknya Helios dengan perempuan lain yang bernama Perseis gitu. Nah, jadi beda nenek lah gitu ya. Si Chrysomolus dengan si Aietes itu dulur pateterean gitu ya, saudara tiri gitu ya. Nah, nah di tempat itulah si Phrixus itu disambut dan dilindungi oleh Aietes, sampai kemudian si Phrixus itu dinikahkan dengan salah satu anak Aietes yang bernama Chalciope. Sebagai bentuk terima kasih dan ucapan syukur karena sudah selamat, si Phrixus kemudian memberikan Chrysomolus kepada Zeus. Sebenarnya si Chrysomolus itu dari awal juga sudah tahu ketika dia diperintahkan oleh Poseidon untuk menyelamatkan Phrixus dan Hele. Dia sudah tahu bahwa dia akan dikorbankan kepada para dewa. Tetapi itu tidak menjadi masalah baginya dan dia tetap menjalankan perintah Poseidon tersebut. Sehingga atas dedikasinya itu kemudian Zeus memberikan kulit domba berbulu emas tersebut kepada Aietes yang menggantungnya di sebuah tempat khusus dan dijaga oleh naga yang tidak pernah tidur. Sementara kerangka tubuh dari Chrysomolus kemudian oleh Zeus dijadikan sebagai salah satu rasi bintang di langit yang diberi nama rasi bintang Aries. Aries sendiri artinya adalah domba. Nah, selesai sudah cerita mitologi Yunani kuno yang mengisahkan tentang perjalanan si Chrysomolus menjadi Aries. Gimana? Seru kan ceritanya? Menarik ya, sangat menarik.
Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ramalan. Ramalan rasi bintang atau zodiak Aries. Dan seperti biasa, kita akan membahas tentang sifat atau karakteristik, jodoh, dan pekerjaan apa yang tepat untuk Aries. Si Aries ini kan dia adalah zodiak yang pertama di dalam urutan rasi bintang tata surya kita. Jadi dia juga termasuk zodiak yang tertua yang seperti Aquarius masuk ke dalam bukunya Ptolemy. Nah, si Aries ini juga dia dikenal sebagai titik awal musim semi. Karena apa? Karena matahari melintas di sana pada saat musim semi. Jadi sejak tahun 2200 sebelum Masehi itu matahari melintas di Aries, di rasi bintang Aries itu pada saat titik awal musim semi. Tapi sejak 70 sebelum Masehi itu rotasi bumi mengalami pergeseran dan si vernal equinox atau titik awal musim semi itu bergeser ke Pisces dan akan kembali lagi ke si Aries pada 23.000 tahun sesudah 70 sebelum Masehi. Jadi pada akhirnya setiap 23.000 tahun itu berpindah si titik awal musim semi itu dari Aries ke Pisces, dari Pisces ke Aries, seperti itu. Dan matahari transit di Aries itu sekitar tanggal 20 Maret sampai tanggal 20 April. Sehingga orang-orang yang lahir di antara tanggal tersebut dari 20 Maret sampai 20 April itu dia termasuk ke dalam orang yang berzodiak Aries. Sekarang kita masuk ke ramalannya. Yang pertama, sifat atau karakteristik. Kita lihat sifat atau karakteristik apa yang dimiliki oleh si Aries. Sesuai dengan bentuknya yaitu seekor domba jantan, maka diramalkan bahwa si Aries ini mereka adalah orang-orang yang sangat keras kepala, kukuh dengan pendiriannya, dan mereka kadang suka merasa benar sendiri. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang penuh dengan keberanian dan penuh dengan semangat. Selain itu mereka seperti kelebihan energi. Dan si Aries ini juga mereka adalah orang-orang yang gemar berpetualang, setia terhadap pasangannya, dan menyukai tantangan-tantangan yang baru, serta bisa menyimpan rahasia sampai dia mati. Nah, itu tadi adalah sifat atau karakteristik yang diramalkan dimiliki oleh si Aries. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu yang kedua, jodoh. Kita lihat zodiak apa yang cocok dengan si Aries. Yang pertama, si Aries ini dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Leo. Karena apa? Unsur yang dimiliki oleh si Aries ini adalah api. Elemen yang dimiliki oleh si Aries ini adalah api, si Leo juga sama api, sehingga mereka sama-sama mempunyai kemiripan di dalam sifat, sehingga dipastikan hubungan di antara mereka berdua itu seperti hubungan yang tidak pernah bisa terpisahkan. Karena hubungan emosi di antara mereka sangat baik. Yang kedua, si Aries ini dia juga cocok jika berhubungan dengan Aquarius. Karena si Aquarius dengan si Aries ini adalah orang yang sama-sama suka berpetualang. Yang ketiga, si Aries ini dia juga cocok jika berhubungan dengan Libra. Karena si Aries ini dia unsurnya adalah api, sementara si Libra unsurnya adalah air. Si Aries penuh dengan semangat dan perjuangan, sementara si Libra adalah orang yang tenang. Jadi klop, repok. Dan yang terakhir, si Aries ini dia juga sangat cocok jika berpasangan dengan Capricorn. Kenapa? Karena si Capricorn dan si Aries ini mereka adalah sama-sama orang yang bergairah dan mempunyai sisi-sisi liar yang bisa mereka tuntaskan bersama-sama, sehingga kadang hubungan di antara mereka itu membuat orang lain menjadi iri. Nah, itu tadi adalah beberapa zodiak yang cocok berpasangan dengan Aries. Sekarang kita lihat zodiak-zodiak apa saja yang kira-kira tidak cocok dengan Aries. Yang pertama, si Aries ini dia tidak cocok jika berpasangan dengan Pisces, karena di antara mereka itu selalu saja sering terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, si Aries ini dia juga tidak cocok jika berpasangan dengan Virgo.
Karena si Virgo ini selalu saja mengkritik secara pedas terhadap si Aries, dan si Aries tidak suka dengan hal itu. Dan yang ketiga, si Aries juga dia tidak cocok jika berpasangan dengan Taurus. Karena si Taurus ini terlalu santai, sementara si Aries ini dia terlalu bersemangat. Jadi nggak cocok. Nah, itu tadi beberapa zodiak yang cocok dan tidak cocok berpasangan dengan Aries. Sekarang kita masuk ke ramalan berikutnya, yaitu pekerjaan. Kita lihat kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk si Aries. Yang pertama, si Aries ini dia akan sangat cocok jika menjadi seorang pengusaha. Karena si Aries ini dia suka dengan tantangan-tantangan yang baru, dan biasanya dia akan menjadi pionir. Dia tidak suka jika harus sama dengan orang lain. Yang kedua, si Aries ini dia juga cocok jika menjadi seorang jurnalis atau traveler, karena si Aries ini dia sangat gemar berpetualang. Jadi dia akan sangat cocok jika menjadi seorang petualang. Yang ketiga, si Aries juga dia cocok untuk menjadi seorang seniman. Karena apa? Karena dia itu tadi, dia sangat menyukai hal-hal yang baru, dan dia tidak suka sama dengan orang lain, dan sangat kelebihan energi. Karenanya selain menjadi seniman, dia juga cocok menjadi atlet karena dia penuh dengan semangat. Nah, selain menjadi seniman dan atlet, si Aries ini juga cocok menjadi pemimpin atau menjadi aparatur negara karena mereka sangat konsisten terhadap pekerjaannya. Yang terakhir, mereka juga orang-orang Aries ini cocok menjadi seorang konten kreator karena kreasi yang ada di dalam pikiran mereka itu memang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Oke, selesai sudah video kita kali ini, ramalan yang berhubungan dengan zodiak Aries. Buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa seperti biasa, klik like, subscribe, komen, dan share. Bagikan video ini kepada teman-teman. Dan buat kalian yang masih penasaran, ingin diramal sama aku, silahkan langsung DM di IG aku di Instagram KP Dukun, atau bisa langsung datang ke KP Dukun di Majalengka. Sekali lagi terima kasih, Rahayu.